Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sebelum tahun 2019, pendidikan di Indonesia khususnya di tingkat dasar dan menengah menggunakan kurikulum KTSP ini. Sejak 2019 dikembangkan kurikulum 2013. Namun hingga saat ini kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP masih banyak digunakan oleh sekolah-sekolah lain selain menggunakan kurikulum 2013 yang saat ini sedang dikembangkan. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang guru memahami apa itu KTSP. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana pengertian KTSP itu, kemudian landasannya apa saja, karakteristik KTSP itu seperti apa, kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan KTSP seperti apa, kemudian prinsip-prinsip pengembangannya seperti apa, strategi pengembangannya seperti apa, dan komponen-komponen yang harus ada di dalam KTSP itu apa saja. Yuk kita simak bersama. Alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu terkait kurikulum itu sendiri. Secara garis besar dan keseluruhan, kurikulum merupakan suatu pedoman yang isinya mengatur bagaimana pendidikan itu harus berjalan. Nah, pedoman ini tuh terdiri dari beberapa poin, meliputi seperti rencana, kemudian ada tujuan dari pendidikan itu sendiri, lalu ada isi dari pendidikan yang akan disampaikan. Bahkan dalam kurikulum juga mencakup bagaimana cara pembelajaran itu akan dilakukan. Nah, salah satu contoh atau bentuk dari kurikulum itu sendiri adalah KTSP, di mana KTSP merupakan salah satu bentuk kurikulum operasional yang diberlakukan. Yang kemudian ini ada yang namanya landasan dari pengembangan KTSP. Nah, KTSP sendiri ini memiliki beberapa landasan yang dijadikan acuan dalam pengembangan mutu dan kualitas dari kurikulumnya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ini kita kenal sebagai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Turut mengatur bagaimana KTSP ini perlu berjalan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, turut mengatur KTSP ini sendiri. Nah, kemudian ini ada standar isi. Standar isi ini tuh melingkupi hal-hal dasar seperti ruang lingkup materi yang akan disampaikan, kemudian ada tingkat kompetensi yang hendak dicapai melalui pembelajaran itu sendiri. Pada akhirnya diharapkan peserta didik itu dapat mencapainya pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, standar kompetensi lulusan ini tuh hampir mirip dengan standar isi. Bedanya adalah kalau standar isi mengatur apa yang akan disampaikan, tapi kalau SKL atau standar kompetensi lulusan ini mengatur atau menargetkan lulusan seperti apa yang akan dicapai melalui pendidikan dengan media kurikulum KTSP ini sendiri. Terkait sikap dan pengetahuan dan kemampuan sudah tercantum dalam Kepmendiknas nomor 23 tahun 2006. Dan selanjutnya ada poin terkait karakteristik dari KTSP ini sendiri. Yang pertama itu adanya otonomi luas kepada pihak sekolah maupun satuan pendidikan. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, otonomi luas ini dimaksudkan oleh pemerintah agar dengan KTSP ini sendiri para pelaku pendidikan itu dapat menyalurkan hal-hal yang mereka rasa pendidikan kita perlu miliki. Oleh karena itu pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada pihak sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya itu adanya partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Selain peran aktif dari pihak sekolah pada poin pertama, itu juga mengimbas kepada orang tua dan masyarakat, di mana orang tua dan masyarakat juga turut andil dalam berjalannya KTSP ini sendiri. Kemudian di poin ketiga itu ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam lingkup sekolah, sebagaimana kita tahu, jabatan pemimpin dipegang oleh kepala sekolah.
yang mana kepala sekolah ini diharuskan untuk bersikap demokratis seperti yang dicantumkan dalam UU Sisdiknas, di mana setiap pelajar itu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pembelajaran yang seharusnya begitu. Nah, kepala sekolah juga harus profesional dalam menentukan keputusan-keputusan apa saja yang diperlukan oleh sekolah atau lembaga satuan pendidikan tertentu maupun peserta didik, sehingga kualitas yang diharapkan dari KTSP ini sendiri bisa tercapai. Poin yang terakhir itu adanya tim kerja yang kompak dan transparan. Efek dari poin ketiga, di mana pemimpinnya atau kepala sekolah ini bersikap demokratis dan profesional, maka akan terbentuk suatu tim kerja yang kompak dan transparan. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP antara lain adalah peningkatan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Kurikulum disusun agar sejauh mungkin semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dari peserta didik. Selanjutnya, yaitu peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu proses sistematik untuk meningkatkan perkembangan secara optimal. Selanjutnya yaitu keragaman potensi, karakteristik daerah, dan lingkungan. Setiap daerah itu mempunyai potensi, karakteristik, dan lingkungannya masing-masing. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan peserta didik yang relevan dan sesuai dengan perkembangan daerah. Selanjutnya, yaitu tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Di era otonomi dan desentralisasi, untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Selanjutnya, yaitu tuntutan dunia kerja. Kurikulum perlu memuat segala hal untuk membekali peserta didik yang akan memasuki dunia kerja. Selanjutnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan itu harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan iptek sehingga tetap relevan dan konseptual dengan perubahan. Selanjutnya, yaitu agama. Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, yaitu dinamika perkembangan global. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain. Selanjutnya yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum itu harus dapat mendorong perkembangannya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. Selanjutnya, yaitu kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang pelestarian keragaman budaya. Selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Kurikulum itu harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan mendukung upaya kesetaraan gender. Jadi, antara peserta didik laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Selanjutnya yaitu karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum itu harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan KTSP. Prinsip-prinsip perkembangan KTSP diantaranya yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, perkembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang kedua, yaitu beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, baik itu dari kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan. Yang ketiga, yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, yaitu belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yaitu keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah.
Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan KTSP. Strategi pengembangan KTSP antara lain yang pertama yaitu mengubah sistem pendidikan. Yang kedua yaitu mengubah kurikulum tingkat lokal. Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu tetap bergerak dalam rangka kurikulum resmi yang berlaku. Akan tetapi, sekolah itu berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan. Yang ketiga, yaitu memberikan pendidikan in-service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami perkembangan jika mutu guru ditingkatkan. Yang keempat, yaitu supervisi. Supervisi adalah memberikan pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran secara efektif. Yang kelima, yaitu reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak cara pembelajaran dan mengganti dengan cara yang baru. Yang terakhir adalah eksperimentasi dan penelitian. Selanjutnya ada komponen-komponen KTSP. Nah, di dalam KTSP ini ada 4 komponen, antara lain ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan tersebut. Misalnya, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan untuk tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada tujuan pendidikan menengah kejuruan. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan sesuai dengan jurusannya. Kemudian untuk komponen KTSP yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kelompok mata pelajaran di atas tadi dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana ini sudah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah 19/2005 Pasal 7 tentang kelompok mata pelajaran. Selanjutnya, di samping materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri juga termasuk ke dalam isi kurikulum. Contohnya seperti yang pertama ini ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI. Kemudian yang kedua, muatan lokal. Nah, muatan lokal ini merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Nah, termasuk keunggulan daerahnya yang materinya ini tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhannya, kemudian sesuai dengan bakat atau minatnya setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolahnya sendiri. Selanjutnya yang keempat ada beban belajar. Nah, beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan juga SMA. Ini dalam sistem kredit semester atau SKS dapat digunakan oleh SMP kategori mandiri dan oleh SMA itu kategori standar. Beban belajar dalam SKS ini digunakan oleh SMA ini dalam kategori mandiri.
Kemudian dalam beban belajar ini ada jam pelajaran. Nah, untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Kemudian di dalam beban belajar ini ada alokasi waktu. Nah, untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket SD itu 0 sampai 40%, kemudian untuk SMP 0 sampai 50% dan SMA ini 0 sampai 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada alokasi waktu untuk praktik. Nah, 2 jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. Kemudian yang kelima dalam beban belajar ini ada alokasi waktu untuk tatap muka. Nah, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP dan SMA yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan seperti 1 SKS pada SMP terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kemudian untuk yang SMA, 1 SKS-nya ini terdiri dari 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri dan tidak terstruktur. Nah, selanjutnya ada ketuntasan belajar. Nah, kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator ini adalah 75%. Kemudian yang keenam ada kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah 19/2005 pasal 72 ayat 1, peserta didik ini dinyatakan lulus dari suatu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah ini setelah memenuhi persyaratan seperti menyelesaikan seluruh program pembelajarannya, kemudian memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir, kemudian lulus ujian sekolah atau madrasah dan lulus ujian nasional. Kemudian yang ketujuh ada penjurusan. Nah, di penjurusan ini dilakukan pada kelas 11 dan 12 di SMA atau madrasah aliyah. Kemudian yang kedelapan ada pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan formal lain dan non-formal. Kemudian yang kesembilan ada pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global ini dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Komponen KTSP yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Dalam KTSP, setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan mengikuti kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang isinya itu mencakup permulaan tahun pelajaran yang dimulai dari setiap awal tahun pelajaran, lalu juga mencakup jumlah minggu efektif kegiatan belajar. Kemudian terdapat waktu pembelajaran efektif setiap minggunya dan mencakup hari libur tengah semester, jeda antar semester, ataupun libur akhir tahun pelajaran. Nah, pada sekolah dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikannya sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan karakteristik sekolah serta kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan standar isi KTSP. Komponen KTSP selanjutnya yaitu silabus. Silabus ini biasa didefinisikan sebagai pokok-pokok dari isi materi pembelajaran. Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan materi pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Dalam silabus terdapat 6 komponen utama, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi standar yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai oleh peserta didik. Lalu terdapat komponen yang kelima, yaitu standar proses kegiatan belajar dan mengajar, yang dimana komponen ini berkaitan dengan bagaimana cara menguasai kompetensi terkait dengan media dan memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada standar penilaian. Nah, komponen ini berkaitan dengan bagaimana cara mengetahui pencapaian kompetensi, mencakup teknik penilaian, meliputi jenis penilaian, bentuk penilaian, dan instrumen penilaian.
Di samping komponen utama, terdapat juga komponen pendukung dalam pengembangan RPP, yaitu standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Nah, dari ke-9 komponen tersebut, isinya akan menjawab tentang apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik, lalu bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode dan media yang telah ditentukan, serta bagaimana dapat mengetahui bahwa SK dan KD telah tercapai melalui penilaian.